Kita mereview fakta, mengapa negara religius ekonominya tidak maju sementara negara yang paling tidak religius ekonominya sangat maju. Mengapa negara yang religius korupsinya tinggi sementara negara yang tidak religius korupsinya rendah. Dan kalau yang disebut negara religius itu 80%-nya adalah negara muslim. Ini adalah fakta data. Ada yang komentar lain sejauh ini atau ada yang tidak setuju dengan data ini? Baik, kita lanjutkan. Mengapa negara yang paling aman untuk wanita dan pendatang adalah negara non-religius, sementara negara yang religius sangat tidak aman untuk pendatang dan wanita? Negara yang paling bersih di dunia adalah negara non-religius, sementara negara religius sangat jorok. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita lanjutkan fakta lagi. Ternyata negara paling bahagia adalah negara non-religius, sementara negara yang paling tidak membahagiakan adalah negara religius. Kita tambah lagi datanya. Ternyata ada dua hal yang membuat hal itu bisa terjadi. Dua hal inilah yang menjadi pembeda mengapa ada negara sekuler atau less religious sedikit korupsinya, sementara negara yang religius tinggi korupsinya. Dua hal ini adalah masalah edukasi dan masalah IQ. IQ di negara non-religius yang sekuler rata-rata di atas 100, sementara IQ negara religius di bawah 85. Yang kedua adalah tingkat pendidikan tinggi, di mana negara sekuler non-religius penduduknya dengan edukasi sarjana di atas 40%, sementara penduduk di negara religius di bawah 10%-nya yang beredukasi sarjana untuk ilmu sains dan teknologi. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ada korelasi antara doktrin agama dengan sains dan teknologi? Apakah kata-kata ngapain lu pada kaya kalau nanti dihisapnya lama dan masuk neraka lagi? Ngapain belajar coding komputer orang dikubur nanti gak ditanya? Ngapain belajar fisika orang nanti yang ditanya cuman sholat? Ngapain lu anak perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti juga cewek urusannya di dapur sama ngurus anak di rumah? Ngapain baca buku yang gak akan membuat lu ke surga? Yang penting hafal Quran. Apa benar doktrinnya begitu? Seringkah Anda mendengar kalimat-kalimat seperti itu? Kalau benar begitu, kemudian banyak yang mengatakan kalimat-kalimat pengkerdilan wanita dan pengecilan ilmu sains ada di sekeliling Anda, atau kalimat tersebut ada di ustadz favorit Anda atau di habib-habib favorit Anda yang membanggakan asal usulnya, membanggakan nenek moyangnya lebih mulia dari kalian, dan kalian terima dongeng-dongeng kemuliaan ciptaan-ciptaan mereka itu. Tidak heran jumlah manusia muslim di seluruh dunia berlimpah, hampir 2 miliar manusia, namun tidak bisa apa-apa untuk menolong Palestina. Umat muslim di dunia apa sudah takluk pada kekuatan Israel yang hanya 20 juta manusia? Mana buktinya kalian bisa melawan Israel? Yang ada kalian termakan provokasi ustadz-ustadz yang ujung-ujungnya para pendakwah yang teriak-teriak dan maki-maki itu tangan di bawah menanti uluran duit kalian. Baiklah, lanjutkan jadi negara korupsi aja nih Indonesia. Karena IQ jongkok dipelihara dengan doktrin akhirat, dibiarkan umat tetap dungu dan miskin karena lebih penting doktrin agama, lebih penting akhirat, yang umat tidak boleh mikir dunia dan politik, gak boleh mikir kemakmuran, tapi harus mementingkan leluhur habib-habib yang juga mementingkan ustadz-ustadz yang perlu Pajero dan Alphard. Gak penting tuh belajar coding, gak penting belajar sains, gak penting belajar nuklir, IT, dunia digital, gak penting. Gak ada itu semua di zaman Rasulullah. Kalian itu bid'ah kalau melakukan apa yang tidak Nabi lakukan. Kok bisa begitu ngomongnya dan kalian terima lagi? Aduh, maaf sobat, gua misu-misu. Gak tahan sama kemiskinan dan korupsi merajalela karena kaum yang pandai tersingkirkan. Pembodohan didiamkan. Narasi saling hujat didukung oleh pejabat. Kaum yang alim kalah sama teriakan toa speaker habib-habib jualan sejarah nenek moyangnya yang memelintir sejarah NKRI seakan semua dari keturunan Habib versi mereka. Gak tahan sama IQ 78 yang merasa bisa membuat negara Indonesia berdaulat superpower yang hanya pakai ilmu baca clickbait doang. Peace.